Timnas Indonesia gagal di Piala AFF, Christian Gonzalez beri tanggapan. Ex-penyerang naturalisasi Timnas Indonesia, Christian Gonzalez, turut merespon kegagalan skuad Garuda di Piala AFF 2022. Punya pengalaman membela Timnas Indonesia, Christian Gonzalez mengungkapkan prediksinya terkait penyebab kegagalan Mark Locke dan kawan-kawan. Pemain berdarah Uruguay tersebut menyinggung soal kompetisi sepak bola Indonesia yang belum kembali berjalan normal pasca vakum akibat tragedi Kanjuruhan. Bukan tanpa sebab, pendapat itu disampaikan oleh pemain naturalisasi ini. Dia menilai sejatinya skuad Garuda memiliki pemain dan pelatih mumpuni, namun kembali gagal di Piala AFF karena alasan yang tidak diketahui. Kalah lagi, kita memiliki pemain bagus dan pelatih bagus, tapi kurang beruntung terus. Apa karena liga ditunda terus, atau karena faktor lain? Tulis Gonzalez lewat akun pribadinya. Christian Gonzalez mengapresiasi perjuangan para juniornya yang sudah tampil di Piala AFF 2022 meski akhirnya tumbang di semifinal untuk bertanding di Stadion Maidin, Hanoi. Untuk diketahui, Christian Gonzalez merupakan pemain andalan Timnas Indonesia pada zamannya. Dia dinaturalisasi dan melakoni debut di Timnas Indonesia di Piala AFF 2010. Performa pemain asal Uruguay itu terbilang oke pada saat itu. Tercatat dia mengkoleksi 3 gol dan berhasil mengantarkan skuad Garuda ke final Piala AFF 2010. Sementara itu di Piala AFF 2014, Christian Gonzalez juga kembali menjadi pilar Timnas Indonesia. Hanya saja saat itu skuad Garuda gugur di babak penyisihan. Hingga saat ini banyak pecinta sepak bola tanah air yang merindukan sosok penyerang tajam seperti Gonzalez di Timnas Indonesia. Amunisi pelengkap kekurangan Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Pertama, Dimas Derajat. Dimas Derajat menjadi penyerang yang sangat disayangkan tidak bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Penyerang Persikabo itu diketahui sempat mengalami cedera dan kini berangsur pulih. Dengan tumpulnya lini serang skuad Garuda di Piala AFF 2022, Dimas Derajat diharapkan mampu kembali membela Timnas Indonesia di Piala Asia mendatang dan menjadi solusi dengan ketajamannya. Kedua, Elkan Bagot. Sempat menjadi andalan di Piala AFF 2020, Elkan Bagot harus absen di Piala AFF 2022. Hal itu karena Elkan tidak dilepas oleh klubnya Gillingham FC. Dengan Piala Asia yang merupakan agenda resmi FIFA, Elkan Bagot dipastikan akan kembali mengisi lini pertahanan skuad Garuda. Ketiga, Sandy Walsh. Sandy Walsh merupakan pemain keturunan yang telah menjalani Sumpah WNI jelang Piala AFF 2022. Sama seperti Elkan Bagot, Sandy Walsh gagal membela skuad Garuda lantaran tidak mendapatkan izin dari klub sehingga tidak bisa debut di Piala AFF 2022. Untuk itu, pemain Cafe Michelin tersebut diperkirakan bakal debut di Piala Asia 2023. Atau bahkan di FIFA Matchday bulan Maret mendatang. Keempat, Saint Patinama. Saint Patinama berpeluang menjadi andalan baru Timnas Indonesia di Piala Asia mendatang. Sebab saat ini tinggal menjalani Sumpah WNI. Postur hingga fisik yang apik membuat dirinya layak diandalkan di posisi bek sayap Garuda, sehingga dapat mengantisipasi kelemahan taktik Sintayong di Piala AFF ini. Rapor Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Rapor pelatih Sintayong bersama Timnas Indonesia masih tampak bagus. Seperti diketahui, Sintayong mulai ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2020.
Dia datang dengan status jebolan Piala Dunia. STY merupakan mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Sintayong diplot untuk menggantikan posisi pelatih kepala yang ditinggalkan oleh Simon McManamy. Adapun jabatan yang diemban sang pelatih terbilang berat. Coach Shin tidak hanya memimpin tim senior Indonesia, melainkan juga U19 dan U23. STY terikat kontrak memimpin timnas Indonesia hingga Desember 2023 mendatang. Kini 3 tahun sudah Sintayong memimpin timnas Indonesia di seluruh turnamen. Dilansir dari Transfer Market, Sintayong telah memimpin timnas Indonesia dalam 29 pertandingan. Adapun rinciannya adalah tim asuhannya mencatatkan 16 kemenangan, 7 hasil seri, dan 6 kekalahan. Prestasi membanggakan dari Sintayong adalah mampu membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Namun sang pelatih sudah 2 kali gagal membawa skuad Garuda juara Piala AFF. Penggawa timnas Indonesia sendiri tampak tampil api ketika tidak menghadapi rival Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Sebab menghadapi 2 rival tersebut, skuad Garuda tidak hanya bisa mengandalkan skill, namun harus kuat mental dan tahan provokasi yang bisa mengganggu fokus ketika dalam pertandingan.